Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini baru bangun tidur langsung mandi, terus ngopi. Dan yang baru menemukan video saya, jangan lupa subscribe, like, comment, share video di bawah ini. Jangan lupa ditutul lonceng notifikasinya dan tulisan subscribe-nya itu ditutul yang warna merah itu. Mari ngopi dulu, pagi-pagi bangun tidur, mandi terus ngopi. Belum sarapan. Nah, di sini di video ini saya akan menceritakan tentang perjalanan saya bisa bermain di YouTube. Bermain di YouTube itu dulu pertama-tama saya belum kenal apa itu yang namanya YouTube. Saya belum kenal apa itu yang namanya sosial media. Dulu mainnya cuma Facebook, cuma Instagram dan lain sebagainya. Itu dulu belum kenal itu yang kayak YouTube itu bisa menghasilkan uang, itu belum tahu. Tahu YouTube tapi baru bisa upload saja, cuma untuk dokumentasi video atau cuma untuk buat dokumentasi video saja dan tidak dimonetize, istilahnya begitu, tidak ditautkan ke Google AdSense dulu seperti itu. Daripada memenuhi memori HP terus saya upload di YouTube seperti itu. Jadi video-video panjang saya upload di YouTube seperti itu. Dan waktu itu sejarahnya dulu saya ngupload itu waktu itu masih bermain ocehan. Pak, waktu itu masih bermain ocehan, ya ada pentet, kacer, ada lain sebagainya, dan masuk di ciblek, ada ciblek gunung, ada ciblek kebun. Di situ saya banyak video di situ dan mengupload video-video di situ. Dan waktu itu masih gagal dalam proses saya bermain YouTube, masih gagal. Di situ saya tidak tahu waktu itu tidak, saya re-upload istilahnya, saya nyomotin video-video milik orang di Facebook terus saya upload di YouTube. Ternyata itu tidak boleh re-upload. Dulu waktu awam, waktu pemula kan saya juga masih belajar. Taunya YouTube itu dia itu harus konten milik sendiri, istilahnya video milik sendiri, tidak boleh nyomot di berbagai media, entah itu media Facebook, Instagram, TikTok, itu tidak boleh. Karena apa? Karena nanti kena hak cipta sama copyright seperti itu. Jadi waktu itu pertama kali konten-konten ocehan itu sukses, gagal, dan akun saya dibanet sama pihak YouTube. Jadi dibanet dan gagal lah istilahnya seperti itu. Itu yang perjalanan saya ke pertama kali main YouTube. Dan waktu itu ada kurang lebih itu 1380 berapa seperti itu, video saya hilang semua karena re-upload itu. Jadi teguran satu kali dari YouTube saya nggak tahu kan, jarang buka email. Teguran kedua, teguran ketiga itu saya nggak tahu-taunya dibanet seperti itu dan akunnya hilang seperti itu. Waktu itu akun juga saya namanya apa itu, kalau nggak hobi Saladin apa itu, tapi waktu itu channelnya campur aduk, ya ada ocehan, ada semisal ciblek, ada cover nyanyi juga ada. Nah itu yang banyak itu cover nyanyi itu banyak banget, cover nyanyi itu hilang semua bersama channelnya seperti itu. Jadi waktu pertama kali di YouTube ceritanya itu saya itu tahu ada teman di musik juga, pas waktu di
Waktu itu saya menghibur di UGM lah, istilahnya ngamen di UGM, di kafe atau lesehan itu ada teman namanya itu dari Lampung itu namanya Mas Obed. Mas Obed itu yang telah mengenalkan YouTube itu bisa diuangkan, YouTube itu bisa bisa buat cari duit juga seperti itu. Jadi waktu itu pas ngisi musik di acara lesehan sih itu kan, dia bilang, aku sekarang sekarang udah cover lagu di YouTube. Terus saya akan nanya sama dia, Mas, apa YouTube ini bisa menghasilkan uang dan bagaimana caranya? Aku diajari, saya bilang begitu kan sama beliaunya, sama Mas Obed itu. Terus menerangkan gini loh, Gung, dia bisa buat mencari duit seperti ini. Lah kamu punya video di YouTube apa? Dia nanya kembali ke saya. Iya Mas, saya punya, akun duwe Mas. Tapi channelku itu channel tentang kicauan ya, kacer, ya pentet, ya ciblek dan lain sebagainya. Apa bisa diuangkan? Nah, aku bilang seperti itu. Bisa, coba delok ya. Terus channel akunku itu dilihat sama Mas Obed yang sekarang udah sukses di Lampung sana. Dia juga kontennya cover lagu sama perikanan sama pertanian seperti itu. Terus dilihat itu, terus ini udah, kalau zaman dulu itu tidak ada 1000 subscribe sama 4000 jam tayang. Pas waktu pertama kali nge-YouTube, jadi minimal upload 3 video itu bisa dimonetize, jadi bisa langsung bayaran. Minimal upload 3 video langsung bayaran waktu itu, sebelum peraturan baru yang sekarang 1000 subscribe dan 4000 jam tayang. Waktu itu sudah gajian lah istilahnya, tiap bulannya itu udah masuk lah. Waktu itu kalau nggak salah itu saya saking senangnya upload video dan mendengarkan Mas Obed bisa diuangkan, dan begini loh caranya, ini dolar hijaunya kamu aktifkan semua, nanti otomatis tiap video ada dolarnya seperti itu. Terus langsung aku aktifkan semua. Lah di situ itu ada dolar warna, ada hijau dan dolar kuning, ada dolar agak abu-abu itu. Saya tidak ngeh sama situ, saya tidak paham sama situ. Langsung aku aktifkan semua. Ternyata di situ ada manfaatnya. Dolar kuning itu apa, dolar hijau itu apa, dolar abu-abu itu apa, dan dolar hitam itu apa. Itu di situ saya tidak enggak kan, saya tidak sempat bertanya sampai situ. Dan waktu itu banyak sekali dolar hijaunya, dan ada juga dolar kuning dan dolar hijau abu-abu dan lain sebagainya. Tetapi yang dolar-dolar itu kan kayaknya yang saya ngambil nyomoti dari video-video Facebook, saya ambil dan saya upload, atau saya istilahnya re-upload lah. Ternyata tidak boleh lah. Waktu itu banyak teguran-teguran, terus video saya hilang semua. Itu yang perjalanan satu kali nge-YouTube itu gagal total. Jadi channel-channel ciblek, channel-channel cover lagu itu hilang semua. Dan yang saya bikin lagi tetap semangat channel yang kedua. Channel yang kedua saya bikin cover lagu saya nyanyi. Di situ saya cari konten di kampus UGM, di kafe-kafe, di lesehan. Selain itu saya di Tugu Jogja, di situ juga cover. Padahal di situ cover kadang di titik nol, kadang di titik nol itu Yogyakarta, di Jogja itu. Saya itu jadi sampai malam, sampai pagi. Saya mulai cover lagu waktu itu pada dari jam 11 malam, kadang bisa sampai subuh. Jadi cover lagu, karena apa? Di situ nunggu, pas waktu aku di Tugu Jogja itu nunggu orang-orang itu sepi. Karena apa? Kalau rame kan suara-suara bisingan kan masuk audio seperti itu. Jadi cuma modalkan HP waktu itu, HP waktu itu HP biasa sama clip on, jadi tidak pakai sound card seperti itu.
Dan itu saya edit, kok banyak yang nonton, istilahnya seperti itu. Oh kok nganuku banyak yang nonton, channelku cover lagu kok banyak yang nonton waktu itu tuh. Lah terus saya upload terus saya bikin konten terus tentang cover lagu terus, dan ada 1000-an video lebih. Itu juga hilang total karena apa? Itu saya hapus channelku. Padahal waktu itu channelku itu udah pas itu udah gajian sekitar berapa ya, gaji pertama itu baru 2 juta berapa itu, 2.300.000 kalau enggak 400. Kan semakin bulan kan naik terus. Nah itu gaji pertama segitu, berapa, terus diakumulasikan itu 3 bulan untuk selama aku nunggu pinnya pin Google AdSense kan datangnya 3 bulan di tempat aku itu. Di gaji pertama waktu itu adalah sekitar 6 juta kalau enggak 7 juta itu waktu itu kan. Tapi akun itu dulu pernah ditawar cuma 4 juta sama adalah saya masuk ke komunitas Facebook itu, komunitas YouTuber itu, di situ ditawar di situ. Enggak saya kasih, malah saya hapus total. Jadi kan sia-sia saya bikin channel, udah gajian banyak, ditawar murah, dan tanpa aku sadarilah istilahnya, aku hapus total. Karena apa? Ternyata dalam satu Google AdSense itu cuma bisa perorangan itu 1 Google AdSense toh, tidak boleh 2. Nah ternyata di situ saya buat 2 Google AdSense, ternyata nggak bisa Google 2, dan saya hapus 1. Ya Google AdSense itu saya hapus 1, terus saya sisakan Google AdSense 1, dan channelnya itu sewaktu itu 2 kalau nggak salah, 2 channel. Nah saya hapus video satunya yang cover lagu itu, dan saya teruskan yang sekarang ini yang Google Agung Nur Saladin itu. Jadi menghapus 1 channel yang banyak video demi 1 channel yang sekarang ada di channel Agung Nur Saladin, seperti itu. Bukan yang sekarang loh, yang ini baru, yang saya buat ini baru sekitaran 3 hari. Nah, di channel ini saya baru membuat 3 hari ini, dan semoga saja ini bisa menghibur, bisa menjadi wawasan tentang bermain YouTube dan pokoknya aktivitas sehari-hari, istilahnya ngevlog sehari-hari di channel ini. Itu channel happy, channel keseruan sehari-hari saya, channel kesibukan hari-hari, istilahnya seperti itu. Jadi yang baru menemukan video saya jangan lupa subscribe, terus di pencet tombol notifikasinya yang di bawah ini, dan tetap semoga tetap jalan terus YouTube-nya, tambah semangat seperti itu. Monggo dulur-dulur ngopi dulu. Dan ini selama nge-YouTube itu banyak rintangan, memang banyak rintangan, banyak istilahnya itu banyak memakan waktu banyak, memakan waktu, tenaga banyak, pikiran, editing saja saya sampai pagi, tiap hari sampai pagi. Tidak mudah untuk menjadi YouTuber, memang saya akui, apalagi kita tidak punya tim, apalagi kita tidak punya kru, apalagi kita tidak punya kameramen dan lain sebagainya. Aku jalan sendiri, istilahnya saya jalan sendiri, cari konten mentahan saya sendiri, saya video ke sana sini, dari lomba ke lomba, dari istilahnya dari tempat ke tempat, saya video sendiri, saya edit sendiri sampai pagi. Jadi siang istilahnya kalau ada apa, kalau sekarang ini loh, waktu sekarang di channel aku, konten Agung Nur Saladin itu kan channel tentang perkutut, itu burung perkutut. Pas waktu lomba di luar kota ya saya video sana sini. Terus di channel yang ini kan baru, jadi saya belum beraktivitas ke sana ke sini. Dari untuk membuat konten YouTube, untuk membuat harus ditekuni. Kalau ditekuni, apa-apa yang harus ditekuni itu akan membuahkan hasil yang maksimal. Apa-apa yang ditekuni itu akan membuahkan hasil yang istilahnya membanggakan untuk kita, istilahnya seperti itu.
Selain nge-YouTube itu dulu aku pernah cover-cover lagu di daerah mana ya itu. Istilahnya itu malu tidak dibuat malu. Istilahnya di Tugu Jogja itu kan banyak wisatawan itu, banyak pelancong istilahnya seperti itu. Di situ saya nyanyi di tengah-tengah istilahnya di tengah-tengah kerumunan massa pakai gitar, pakai istilahnya pakai HP, pakai clip on, pakai apa itu istilahnya mic wireless dan lain sebagainya itu, tetapi tidak pakai sound card. Bengok-bengok di situ banyak yang lihat. Pas saya ambil video itu banyak yang lihat, itu mental saya sendiri itu terdidik dari jalanan seperti itu, dari jalanan. Jadi kisahku itu kisah-kisah jalanan itu banyak banget. Nanti saya ceritakan di lain hari, cerita-cerita jalanan yang saya memang hidupnya dari dulu itu di istilahnya itu suka-suka di jalan dan suka cari teman-teman baru, cari teman-teman yang sedulur-sedulur baru, sedulur-sedulur yang memang benar-benar mau diajak seduluran seperti itu. Jadi dari saya istilahnya ngonten ini kan saya pembahasannya di seputaran nge-YouTube dulu ya. Besok yang tahap-tahap selanjutnya saya akan menceritakan tentang tahap-tahap kehidupan saya dan lain sebagainya. Dan ini nge-YouTube itu memang gampang-gampang susah. Kita cari ide konten, harus cari nice istilahnya itu, cari ide kontennya bagaimana, ide konten hobi atau ide konten musik atau ide konten keseharian atau ide konten otomotif atau ide konten yang seperti kayak saham, kayak industri, kayak ide-ide pertanian, apa-apa itu tergantung skill atau kemampuan kita. Dan untuk saran saya untuk membuat konten kalau mau jadi YouTuber ya, mau membuat konten itu disesuaikan sesama hobi, sesuai kemampuan kita, sesuai kemampuan istilahnya kita tahu tentang apa itu, istilahnya ibarat kita tahu tentang pertanian, apa tahu tentang otomotif, itu ya kita fokus di situ, kita buat video di situ, diulas terus, diulik terus di situ. Selain itu ibarat kita tahu tentang dunia burung, kita ulik di situ, pembahasan di situ. Ibarat kita tahu tentang properti apa, istilahnya jual beli rumah, entah itu jual beli mobil, entah itu jual beli motor, kita ulas di situ. Atau kita tentang YouTube kita tentang review, entah itu review HP, entah itu elektronik yang lain, entah itu kamera, entah itu review tempat. Selain itu kita juga yang sering berwisata, kita bisa review tentang traveling, tentang berpergian atau hobi wisata, atau kita tuh sering review juga tentang apa Android itu juga bisa, HP sama HP itu speknya gimana, kekurangannya gimana, kelebihannya gimana, itu bisa juga. Jadi YouTube itu tidak istilahnya bisa memang untuk kehidupan. Istilahnya saya sudah merasakan sendiri, yang dulunya saya tidak tahu tentang YouTube dan sekarang alhamdulillah ya belum jadi apa-apa sih, tetapi udah ada saya gajian YouTube saya ya, sudah bisa saya buat beli beberapa kamera, udah saya buat beli beberapa HP, baru segitu masanya. Saya kan baru sebentar kan, nanti lama kelamaan kalau sudah saya punya channel beberapa, sekarang udah channel 5, udah punya channel 5, tapi yang jalan baru channel Perkutut ini, yang lainnya baru mau berangkat istilahnya, istilahnya baru buat begitulah. Dan mohon dukungannya, semoga saja sukses selalu untuk channel ini. Yang ini channel Agung Nur Saladin New, baru buat seperti itu. Selain itu saya cover ngamen waktu itu di UGM, di kampus UGM. Kenapa di situ kan banyak juga mahasiswa yang cantik-cantik, yang di situ pada makan kuliner. Saya kan bingung, bikin konten apa ini ya, saya mikir terus, otak saya berpikir terus, konten hiburan apa ya, konten ngeprank ya, seperti YouTube teman-teman sebelah yang juga ngeprank pakai nyanyi juga. Dan di situ saya juga sering nongkrong di pendopo lawas itu. Di situ ada pas waktu itu sering lihat juga sama Adib itu orang Temanggung.
Mas Tri Suaka waktu itu, musisi Jogja Project waktu itu dan tapi sekarang udah sukses itu kan. Dan sering juga lihat konten-kontennya Mas, terinspirasi dari situ. Dulu konten-konten saya cover itu yang sudah hilang semuanya itu. Dulu terinspirasi dari Mas Felix official sama Mas inspirasi Mas Triswaka itu. Kalau Mas Triswaka itu ya juga ngamen tapi di pendopo lawas. Beda sama saya di jalanan di kampus UGM. Nah, istilahnya di kafe UGM, di lesehan UGM seperti itu. Jadi beda daerah. Kalau pendopo lawas kan di apa? Di alun-alun utara, kalau saya kan di seputaran UGM, seputaran kampus UGM. Seperti itu. Justru sama sih, kalau bedanya dia itu di tempat kafe di pendopo lawas itu ya kasih di situ ada berbagai macam angkringan masakan menu-menu angkringan seperti itu. Kalau saya di kafe-kafe atau lesehan yang menunya lebih komplit, ada seafood, ada semacam bebakaran, entah itu merpati, entah itu puyuh, entah itu apa, dan berbagai warung-warung, entah itu ada soto Lamongan, ada apa itu, ada SS dan lain sebagainya, ada nasi kulit surga dan lain sebagainya di situ. Nah, di situ saya juga banyak pengalaman di situ. Karena apa? Kumpulan saya, walaupun saya tidak sekolah tinggi ya, istilahnya dulu saya sekolah cuma sampai SMA aja, langsung kelas 3, kelas 1 sampai 2 itu enggak pakai kelas 1 2. Saya langsung di situ itu ditanya pindahan dari sekolah mana gitu, tapi langsung kelas 3 SMA. Jadi tanpa kelas 1 sampai kelas 2 ya, itu sangat apa ya, kalau saya ingat situ itu sangat anyel, sangat apa ya, kok bisa gitu lah, ternyata itu bisa di situ. Terus saya kan sama kepala sekolahnya ditanya, surat pindahnya mana? Nyusul Pak, nyusul, saya bilang begitu terus. Dan langsung kelas 3 SMA dan alhamdulillah dapat ijazah dan lulus. Dulu diambil di IPS dulu, seperti itu. Dan itu saya itu terjun apa ya di dunia YouTube itu pas cover lagu, paling lama itu cover lagu. Dan saya sempat gelo, istilahnya gelo itu waktu kebanet semua akun-akunku dan saya hapus semua akun-akunku dan saya fokus satu akun waktu itu karena sulit loh, untuk menjalankan beberapa channel YouTube itu sulit. Istilahnya satu saja udah pusing, untuk mengedit, untuk mengambil bahan mentah video, untuk kita jalan-jalan ke sana ke sini juga membutuhkan proses, membutuhkan pikiran, tenaga dan materi tidak sedikit lah seperti itu. Jadi untuk ide-ide itu tidak sulit. Dan yang terpenting yang kalau untuk teman-teman semua atau dulur-dulur semua yang ingin terjun ke bidang YouTube, yang kita sediakan itu apa? Cuma satu HP, punya HP yang tentunya support untuk video. Dulu saya cuma HP, tripod, clip on, udah itu udah jalan itu semua itu. Dulu waktu itu belum tahun berapa ya, masih HP Oppo A37, itu pun punyaku itu pecah. Jadi layar sini itu pecah, retak lah itu. Tapi masih buat saya ngonten terus karena apa? Belum bisa beli HP. Waktu itu belum bisa beli HP. Ya bisa buat beli HP itu bisa, tetapi masih sayang untuk beli karena masih bisa dipakai seperti itu kan. Saya buat ngonten ke sana ke sini kalau dilihat orang ya juga malu istilahnya kan, HP pecah kok buat nyoteng sana sini. Tapi HP pecah itu punya manfaat sendiri karena apa, di situ menghasilkan pundi-pundi dolar yang secara tidak langsung dia itu membuahkan karya-karya atau konten-konten seperti saya, konten kreator ini membuahkan karya yang banyak banget di situ. Dan itu HP itu sekarang saya kasihkan, enggak dikasihkan ding, jane eman mau dijual apa-apa itu jane eman, tapi sudah terlanjur dijual. Itu kan sejarah itu istilahnya sejarah saya yang YouTube itu pakai HP pecah itu. Ya mau cover lagu, mau mau ngambil vlog-vlog
ocehan, mau ambil vlog-vlog tentang apa itu pakai HP itu. Jadi kan yang utama kalau mau YouTube HP dulu dan niat istilahnya niat kita mau YouTube itu. Jadi jangan tanggung-tanggung, jangan setengah-setengah kalau mau terjun ke dunia YouTube itu. Kalau mau basah sekalian segitu. Karena apa? YouTube tidak mengkhianati konten kreator yang sungguh-sungguh ingin kerja di situ, istilahnya ingin berkreasi, ingin berkreator di situ, seperti itu. Jadi tidak ada istilahnya timbal baliknya ada. Kita mengasih konten-konten yang bagus ke YouTube, YouTube juga istilahnya ngasih timbal balik ke kita, istilahnya banyak penonton juga. Kalau konten kita bagus, penonton juga nontonnya seneng, seperti itu. Jadi modalnya cuma HP dan niat, seperti itu. Dan yang jelas ada kuotanya atau wifi untuk mengupload di setiap harinya, dan rajin-rajin upload di setiap harinya untuk konten kreator dan ide-ide, gagasan-gagasan. Semakin ide itu unik, semakin ide itu menarik, semakin ide itu tidak banyak dijumpai oleh youtuber lain, itu malah semakin booming. Dan kita tidak tahu video mana. Ibarat kita punya video 5 A, B, C, D, E, F gitu. Padahal itu tidak tahu booming video itu booming yang mana, itu tidak tahu. Walaupun video jelek bisa booming juga bisa, video yang bagus bisa booming juga bisa. Jadi tidak tahu YouTube itu merekomendasikan seperti apa mau booming seperti itu. Jadi kita harus yang jelas berkarya terus, nggak usah mikir kalau udah diupload ya udah, kita mikir yang kedepannya. Besok mau upload apa lagi ya, jangan dipikir yang udah diupload itu. Terus besok mau ide apa lagi ya yang mau buat video ya, seperti itu. Nah seperti itu. Ini adalah cerita-cerita tentang YouTube part 1. Semoga saja bisa menjadi apa ya, acuhan, bisa menjadi istilahnya buat apa istilahnya pembelajaran sajalah ini. Ini cuma bangun tidur ngopi dan cerita-cerita tentang awal mula saya nge-YouTube, seperti itu. Dan bila mana ada yang mau bertanya, silakan komen di bawah ini. Mau tanya tentang seputaran YouTube dan berbagi tip. Saya juga masih pemula, tapi alangkah baiknya bila mana kita sharing tentang situ. Di situ juga banyak ilmu, seperti itu. Di situ juga banyak wawasan, juga banyak teman sedulur dan lain sebagainya. Dan terima kasih sudah menonton video ini, dan jangan lupa di subscribe, di komen, di like, aktifkan lonceng notifikasinya di bawah ini, jangan lupa. Dan tak lupa pula, sekian dulu video saya dari sana, kita lanjut di next time. Lalu pula saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses.